Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Miss berharap anak-anak semua dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja pastinya ya. Dan seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita akan memulainya dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh kembali belajar dengan keadaan yang sehat. Semoga Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya belajar kami Bapa. Kami serahkan belajar kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya ya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti gambar yang ada di hadapan kalian ini, di mana sampah sangat menumpuk? Di gambar ini ada sampah yang menumpuk di sungai dan juga sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Nah, pernahkah kalian melihat kondisi seperti gambar ini? Kondisi sampah yang menumpuk seperti ini dapat mencemari lingkungan dan juga mengganggu kesehatan organ pernapasan kita. Karena sampah yang menumpuk ini dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadikan udara yang kita hirup tidak segar. Setiap manusia itu memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Karena masalah sampah ini termasuk masalah yang serius. Kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. Apa saja kerugian akibat seseorang tidak tanggung jawab terhadap sampah? Yang pertama, kerugiannya adalah dapat membuat aliran sungai atau selokan menjadi tersumbat akibat seseorang tidak peduli terhadap sampahnya dan membuang sampah sembarangan. Kemudian, kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah yang kedua adalah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Kerugian yang selanjutnya, sampah dapat mencemari lingkungan. Dan juga kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah adalah menjadikan sumber penyakit. Ya, jadi ini adalah kerugian jika seseorang tidak tanggung jawab terhadap sampah. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap masalah sampah merupakan hal yang sangat penting. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, mulai dari sendiri, kita harus berusaha bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan supaya lingkungannya menjadi lebih sehat. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah sampah adalah dengan melakukan daur ulang. Daur ulang itu adalah menggunakan kembali barang-barang bekas menjadi berguna. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada gambar pot yang terbuat dari botol minuman bekas. Nah, ini ada botol plastik minuman bekas ya. Di sini dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi pot dan disusun dengan rapi. Sehingga tampak indah nih pot-potnya ya, meskipun pot ini berasal dari barang daur ulang. Kemudian botol minuman ini juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan seperti gambar ini. Daur ulang yang selanjutnya adalah menjadikan sampah plastik kemasan, baik itu kemasan makanan, minuman, sabun, dan lain sebagainya, disusun sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tas dan juga bisa menjadi barang-barang yang bisa kita pakai kembali dan terlihat bagus ya. Kemudian daur ulang bekas botol tutup minum. Nah, ini bekas tutup botol ini nih disusun sedemikian rupa bisa menjadi keranjang.
yang menjadi berguna kembali. Dan ini ada bekas dari kertas. Kertasnya ini dibuat sedemikian rupa bisa menjadi vas bunga. Nah, kalau sampah-sampah ini didaur ulang seperti ini, maka sedikit demi sedikit masalah sampah akan dapat tertanggulangi. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Coba perhatikan gambar usaha penjualan bibit tanaman. Kira-kira apakah usaha ini berjasa bagi kita? Tentu, karena dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Menjadi penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Sebagai contoh, pedagang siomay di depan balai desa berdagang berdampingan dengan pedagang leker, cilok, dan bahkan dengan pedagang siomay lainnya. Mereka nampak saling menghargai dagangan masing-masing. Pembeli bebas memilih makanan yang ingin dibeli dan duduk di kursi yang telah disediakan di depan balai desa tanpa harus berebut meja kursi khusus pedagang. Pedagang saling mengingatkan untuk membersihkan sampah sisa hasil berjualan. Nah, Miss Risti ingin tahu apakah anak-anak benar-benar menonton videonya. Jadi, tugasnya adalah bagaimana cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Berikan contohnya. Oke, cukup sekian untuk materi pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, dan seperti biasa Miss berpesan selama di rumah tetap jaga kesehatan. Terus jangan lupa untuk tetap bantu orang tua ya. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa segera kembali belajar bersama di sekolah. Meskipun ada beberapa yang betah belajar di rumah, tapi Miss yakin dan percaya pasti ada beberapa kerinduan juga untuk belajar bersama di sekolah. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami sudah selesai belajar Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya belajar kami Tuhan. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, hanya di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin.